Amin. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara-saudara kembali kita membuka di dalam surat 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat 5. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Katakan amin. Haleluya. Pada hari-hari terakhir, yaitu hari-hari di mana saudara dan saya sekarang hidup. Hari-hari terakhir di akhir zaman ini. Alkitab menegaskan akan datang masa yang sukar. Dan memang itulah yang sedang melanda seluruh dunia ini. Dari satu masalah mengakibatkan masalah yang lain. Dan begitu seterusnya yang akan terjadi. Dan yang sedang terjadi. Saudara-saudara, ini semua diakibatkan seperti apa yang kita baca dari ayat 2 sampai ayat 5. Ada 18 hal di dalam ayat-ayat itu yang menyebabkan kesukaran, kesulitan terjadi pada akhir zaman ini. Ke-18 hal ini dapat dibagi dalam 3 hal: dekadensi mentalitas, dekadensi moralitas, dan dekadensi spiritualitas. Dan itu yang sedang terjadi sekarang. Dan mengakibatkan kesukaran-kesukaran. Jadi sesungguhnya adalah ulah manusia itu sendiri. Sehingga kesukaran makin bertambah-tambah. Seiring dengan apa yang Alkitab katakan, dosa akan bertambah-tambah dan mencapai puncaknya pada akhir zaman ini. Seiring dengan itu juga mengakibatkan kesukaran yang semakin bertambah-tambah. Mau atau tidak mau, kita juga ada di dalam bagian itu dan kita harus menghadapinya. Saudara-saudara, Kejadian pasal yang ke-6, Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8 dikatakan begini. Kejadian 6 ayat 5 sampai 8. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Manusia telah memenuhi bumi ini dengan dosa dan kejahatan. Saudara,
Tuhan memberi kesempatan kepada manusia pada waktu itu, supaya mereka bertobat kembali kepada Tuhan melalui pekabaran yang disampaikan oleh Nuh dengan berbagai cara, sambil Nuh membangun bahtera itu. Saudara-saudara sekalian, tetapi Alkitab mencatat tidak satu orang pun yang kemudian merespon pemberitaan daripada Nuh tentang apa yang akan Tuhan lakukan, kecuali satu keluarga Nuh saja yang terdiri dari 8 jiwa. Saudara-saudara, Tuhan lalu membinasakan semua manusia. Bukan lagi dalam bentuk kesukaran dan kesulitan. Allah membinasakan sekaligus semua manusia, semua makhluk. Tetapi puji Tuhan, saudara, karena Tuhan berjanji bahwa pemusnahan manusia dengan air bah tidak akan pernah terjadi lagi. Katakan amin. Tetapi bukan berarti tidak ada kesukaran yang akan dihadapi. Saudara-saudara sekalian, manusia pada waktu itu tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh Nuh. Mereka tidak peduli. Kenapa? Semua aman-aman saja. Mari kita lihat 1 Tesalonika pasal 5. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ketiga. Apabila mereka mengatakan semua damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Ada sebagian manusia berkata, tenang, aman, damai. Seperti kejadian pada waktu zaman Nuh, zaman air bah itu. Mereka tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh Nuh. Karena apa? Merasa, semua aman, damai. Ya. Tenang saja. Alkitab katakan, tiba-tiba pembinasaan itu datang. Dan mereka tidak akan luput. Dan itu yang terjadi pada zaman Nuh. Yesus kemudian menubuatkan bahwa pada akhir zaman akan datang masa seperti kejadian pada zaman Nuh. Di mana orang makan, minum, kawin, mengawinkan dan sebagainya. Membangun. Saudara, kemudian datanglah kebinasaan itu. Saudara-saudara, dan apa yang sedang terjadi sekarang jauh lebih daripada zaman Nuh. Jauh lebih. Ya. Kualitas dosa pada akhir zaman ini jauh melebihi zaman Nuh. Ya. Seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan di Amerika, pendeta Billy Graham almarhum. Dia pernah berkata kepada pejabat-pejabat tinggi Amerika, kalau Tuhan tidak minta maaf kepada Amerika, saudara-saudara, maka apa yang Tuhan lakukan kepada isi dunia ini, saudara, karena sumbernya mulai dari Amerika itu segala macam dosa terjadi. Segala macam dosa terjadi. Dan itu yang menyebar ke seluruh dunia. Pertama kali yang melegalkan LGBT itu di Amerika. Tahun 2007 kalau saya tidak salah, ketika kami kebetulan ada di Amerika, di negara bagian di mana untuk pertama kali undang-undang itu disahkan tentang diresmikannya perkawinan antar sesama jenis. Dan itu terjadi di Amerika. Saudara-saudara sekalian, orang berkata aman, damai, tidak usahlah ditakut-takuti dengan firman Tuhan, tidak perlu pusing dengan itu. Alkitab katakan ketika itulah tiba-tiba pembinasaan itu datang. Seperti seorang perempuan yang kesakitannya itu tiba-tiba datang dan melahirkan.
Nah, saudara-saudara sekalian, tetapi kemudian sesudah air bah itu, saudara, Tuhan masih menegur manusia karena segala dosanya melalui berbagai kesulitan dan kesukaran. Tuhan masih memberi peringatan melalui berbagai kesulitan. Dan yang paling menonjol adalah kesulitan dalam soal ekonomi. Seperti yang kita sudah pelajari 2 minggu yang lalu. Ya. Ada kelaparan yang terjadi, ada kesulitan ekonomi yang terjadi. Yang juga ikut dialami oleh yang bernama Ishak itu. Tetapi persoalannya bagaimana kita dapat menyikapi semua tantangan itu dalam posisi sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Dan kita sudah belajar dari kehidupan seorang Ishak itu. Saudara, sesudah zaman air bah, Tuhan selalu datang dan menegur manusia, khususnya umat Tuhan, dengan berbagai cara. Tidak langsung dengan pembinasaan seperti zaman air bah. Tidak. Tapi ada teguran-teguran. Yaitu berbagai kesulitan dan kesukaran. Kalau apa yang kita baca dalam ayat pokok kita, bahwa pada akhir zaman, hari-hari yang terakhir ini akan datang masa yang sukar. Bukankah itu semua merupakan peringatan bagi kita? Apa yang terjadi kepada umat Tuhan dalam perjanjian lama, seperti yang saya tadi katakan, bahwa ketika umat Tuhan mulai menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, penyembahan mereka mulai beralih kepada Tuhan dan terpengaruh dengan penyembahan orang kafir. Tuhan menegur umat Tuhan dengan cara apa? Kesulitan, kelaparan. Ya. Karena jauh-jauh hari dalam kitab Ulangan Tuhan sudah peringatkan umat Tuhan. Kalau kamu tidak menuruti akan firman Tuhan, langit akan menjadi seperti tembaga dan tidak akan menurunkan hujan bagimu. Tanah akan menjadi kering adanya. Bukankah itu akan mengakibatkan kesukaran secara ekonomi? Tuhan sudah peringatkan. Dan itulah yang kemudian beberapa kali terjadi atas umat Tuhan. Yang kita akan lihat pagi hari ini, contoh yang sudah sangat berulang kali kita pelajari dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17. Raja-Raja pasal 17 ayat 1. 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, yaitu Raja Israel. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan. Saudara, Nabi Elia dipakai Tuhan luar biasa. Ya. Karena itu Musa dan Elia dijadikan simbol orang-orang yang sangat dihormati dan disegani oleh bangsa Israel. Musa mewakili Taurat dan Elia mewakili nabi-nabi. Dalam berbagai kesempatan mereka ada hadir bersama dengan Yesus. Ketika Yesus dipermuliakan di atas gunung, dalam Matius pasal 17, Musa dan Elia hadir di sana. Ketika Yesus terangkat ke sorga, Musa dan Elia hadir di sana. Yang kemudian berkata kepada murid-murid, kenapa kamu masih memandang dia yang sudah terangkat? Dia yang terangkat itu akan kembali dengan cara yang sama. Dan ketika orang Israel mendapat kesempatan untuk menerima Yesus dalam masa aniaya antikris itu, Musa dan Elia diutus Tuhan untuk bersaksi kepada mereka. Jadi dalam masa antikris nanti,
saudara, tidak ada lagi pemberitaan Injil untuk bangsa-bangsa lain kecuali untuk orang Israel yang ada di Yerusalem. Dan itu akan dilakukan oleh Musa dan Elia, meyakinkan mereka bahwa Mesias yang mereka tunggu itulah yang mereka salibkan. Dan mereka menjadi percaya, mereka diselamatkan. Saudara-saudara sekalian, Elia tampil ketika itu bangsa Israel ini yang 10 suku ini sedang diperintah oleh Raja Ahab. Dan kalau kita baca dalam pasal 16, saudara-saudara, Ahab ini mengambil istri dari anak Raja Sidon yang sangat terkenal dengan penyembahan berhala. Ya. Jadi kemudian yang bernama, siapa namanya? Isabel. Dia bawa Isabel dari Sidon, bawa ke Samaria untuk ambil hati. Dia juga izinkan Isabel bawa segala bentuk berhala. Ya. Bukan cuma membawa itu ke Samaria, ke pusat pemerintahan daripada bangsa Israel itu, saudara. Tetapi begitu dominannya Isabel ini, saudara. Begitu dominannya dia atas Raja Ahab, suaminya. Sehingga atas rekomendasi daripada Raja Ahab, orang-orang Israel diajarkan menyembah berhala. Secara sistematis berhasil, saudara. Seluruh orang Israel menyembah berhala, Baal. Saudara-saudara sekalian, apa yang Tuhan lakukan, maka Tuhan mengutus. Tuhan tidak membiarkan umatnya. Sebelum mereka harus dibinasakan, Tuhan kasih kesempatan untuk bertobat. Melalui Nabi Elia, dia muncul di hadapan Raja Ahab. Dia bilang, Raja, beberapa tahun ke depan tidak akan turun hujan, embun pun tidak. Artinya apa? Kekeringan dan kelaparan. Itu yang akan terjadi. Nanti hujan akan turun kalau saya kasih tahu, kalau saya suruh turun baru dia turun. Tujuannya apa? Untuk memperingatkan umat Tuhan supaya mereka kembali kepada Tuhan. Mereka sudah terlalu jauh dalam penyembahan berhala orang kafir. Dan itu menimbulkan sakit hati dari Tuhan. Dalam berbagai kesempatan ketika mereka mulai menyimpang jauh dari firman Allah, Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan ingatkan, tidakkah kamu ingat bagaimana nenek moyangmu dibawa Tuhan keluar dari Mesir dengan cara yang luar biasa, dengan mujizat-mujizat yang luar biasa. Tidakkah kamu ingat itu? Mereka tidak peduli. Mereka tidak peduli. Seringkali kita begitu mudah melupakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan untuk suatu kepentingan tertentu, saudara. Untuk suatu kepentingan yang hanya untuk kepentingan jasmani. Ketika mereka ditegur berulang-ulang, tidak juga mau bertobat, Tuhan datangkan hukuman. Antara lain seperti yang Elia katakan, tidak akan turun hujan, bahkan embun pun tidak. Artinya siap-siap menghadapi kesukaran ekonomi. Dan itu yang terjadi. Sejak Elia mengucapkan itu, tidak turun hujan dan embun selama 3 tahun lebih. Kelaparan pun terjadi di mana-mana. Saudara-saudara, maka dari apa yang kita baca dalam firman Tuhan ini, yang sudah kita pahami betul cerita ini, saudara, ada satu kisah yang menarik yang juga kita tahu dalam masa kesukaran yang dialami oleh umat Tuhan itu. Ya. Saudara, kita baca di dalam ayat 7 dari 1 Raja-Raja 17. Ayat 7 sampai 9. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering
sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ya. Saudara, waktu Elia katakan tidak akan turun hujan, artinya akan ada kesulitan, kesukaran ekonomi yang melanda seluruh negeri Israel. Elia tidak tanya, sebaik Tuhan, hukuman Tuhan akan datang, tapi beta bagaimana? Elia tidak tanya. Dia tidak tanya. Tetapi Tuhan katakan dalam ayat 3 dari pasal 17, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit itu, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu dan pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Elia tidak tanya, Tuhan saya bagaimana? Apa saya juga nanti kelaparan? Dia tidak tanya. Tuhan lebih tahu apa yang Tuhan akan buat untuk Elia. Haleluya. Kalau Tuhan izinkan kesukaran itu datang, Tuhan lebih tahu apa yang Tuhan akan buat dengan saudara dan saya. Ya. Nggak usah tanya, Tuhan kami bagaimana? Oh, nggak usah tanya. Yesus katakan dalam Matius pasal 6 ayat 33, 32 dan 30. Oh, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa kafir. Tetapi Bapamu di sorga tahu engkau juga perlu. Apa Elia harus puasa 3 tahun lamanya? Tidak. Begitu dia ucapkan hujan tidak turun, Tuhan bilang, sekarang pergi ke sebelah timur sungai Yordan. Di sana ada itu sungai kecil, sungai Kerit, airnya bagus, jernih. Kau diam di sana, minum dari air itu. Aku akan perintahkan burung gagak bawa roti dan daging. Waduh. Saudara, dari dulu saya tidak pernah dengar dan tidak pernah terjadi hamba Tuhan mati kelaparan. Kok saudara seperti tidak percaya? Contoh kami, ketika diutus oleh Majelis Pusat untuk datang ke Kupang, memimpin sekolah Alkitab Kupang, tidak ada apa-apanya. Saudara-saudara sekalian, tidak ada sponsor, tidak dijanjikan ada sponsor, tidak ada sama sekali. Kami berangkat, ibarat Abraham disuruh pergi ke tanah Kanaan yang dia belum pernah tahu. Bahkan sebenarnya saya lebih dari Abraham. Karena waktu di Jakarta teman-teman sudah bilang, jangan pergi, susah di sana. Air minum saja orang antri sampai tengah malam sampai subuh. Ya. Saya bilang tidak, saya harus berangkat ke sana. Tidak ada sponsor. Majelis Pusat tidak menjanjikan sponsor, tidak ada sama sekali. Saudara-saudara, tapi kami tidak pernah kelaparan. Haleluya. Ya. Mungkin saya sudah beberapa kali saksikan. Satu waktu pagi masih ada sedikit beras dibikin bubur untuk siswa-siswi. Yang waktu itu jumlahnya sekitar 30. Tidak bisa bayar juga. Pagi itu. Siang sudah tidak ada beras sama sekali. Tidak ada sama sekali. Istri saya bilang, siang ini dorang mau makan apa? Saya bilang, tenang. Saya bilang, kamu kan ada dapat hadiah gelang emas waktu ulang tahun. Iya, mari kita bawa pergi jual. Ya.
tidaklah dosa kalau kita harus jual itu. Saudara, waktu kami menikah tahun 74, bulan Oktober, langsung ke tempat pelayanan penggembalaan di Kendari. Ya. Waktu itu baru memulai bangun gereja. Ketika mulai kumpul dana, kami baru 3 bulan menikah, saya tidak tahu mau kasih apa. Saya datang sama istri, cabut itu cincin. Kita dua punya cincin taruh untuk sumbangan. Baru 3 bulan kami. Jadi yang di tangan saya ini sudah keberapa kali. Tidak dosa dan tidak haram untuk jual ini barang-barang untuk kepentingan yang lebih. Haleluya. Ini barang bukan berhala. Ya. Benar apa yang dikatakan teman-teman saya di Jakarta, keadaan Kupang memang seperti itu. Tapi kami tidak pernah mengeluh. Mau mengeluh di siapa? Jadi saya bilang, mari kita pergi jual. Naik bemo lah kita. Pergi di mana ini? Toko Ende ya. Nah, itu sudah ada dari dulu itu. Saya tunggu dari jauh. Istri saya masuk, hanya sebentar dia sudah keluar. Saya lihat gayanya, kayaknya gagal ini. Ya. Saya tanya, ke mana? Mereka tidak mau. Kenapa? Mereka tanya surat. Saya bilang, ada lagi orang kasih hadiah baru kita minta surat. Wah, masih ada satu. Toko Mas Nusa kalau tidak salah. Ya. Pergi sama juga. Saya bilang, sudah, pulang kita. Sampai di rumah, saudara, di sana sudah ada beras 1 karung goni dan semua keperluan. Kok saudara diam-diam? Itu mujizat. Tanpa kita tahu siapa yang bawa. Ya. Tepat pada waktunya siang harus masak. Tidak pernah ada hamba Tuhan mati kelaparan. Itu firman Allah. Ya. Elia tidak tanya, Tuhan saya makan apa? Siapa mau jamin saya? Ternyata yang jamin burung gagak. Burung gagak gambaran dari orang kafir, saudara. Kalau sesama anak Tuhan sudah tidak bisa jamin hamba Tuhan, Tuhan kirim orang kafir. Haleluya. Oh, Tuhan banyak cara untuk pelihara hamba Tuhan. Kami tidak pernah kelaparan. Ya, puji Tuhan. Setelah dikatakan beberapa waktu, dalam ayat 7, sesudah beberapa waktu sungai itu jadi kering, sebab hujan tidak turun. Ya. Elia sempat merasakan sedikit akibat dari hujan tidak turun. Apa Elia kemudian katakan, Tuhan, kemana saya ini? Ini air tidak ada lagi. Burung gagak tidak datang lagi. Tuhan bilang, tenang. Datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Tidak ada hamba Tuhan mati kelaparan. Dan itu yang selalu meneguhkan hati kami. Kami layani Tuhan sampai Tuhan datang. Haleluya. Jadi kalau ada teman-teman hamba-hamba Tuhan muda bertamu, mereka lihat segala sesuatu fasilitas yang ada, mereka bilang, wah, Om sudah di Kanaan ya. Saya bilang, kau kira Om tidak lewati padang gurun? Kau duduk baru saya cerita. Waktu saya cerita dia bilang, woi kalau saya tidak tahan Om. Nah itu, jangan cuma lihat apa yang sudah ada sekarang. Ya. Ada prosesnya. Tuhan bilang, Elia ke Sarfat. Nanti ada janda yang kasih makan engkau.
Elia pikir, masa sukar seperti ini masih ada janda yang bisa kasih makan orang. Wah, itu janda kaya raya itu. Ya, kaya raya. Semangatnya. Jalan. Jauh itu saudara, jauh. Tetapi kenyataan yang dia dapati tidak seperti yang dia bayangkan. Apakah Elia kecewa? Tidak. Kenapa tidak kecewa? Tuhan yang suruh. Tuhan yang suruh. Haleluya. Dan Tuhan tidak pernah keliru, saudara. Tidak pernah salah. Begitu Elia sampai di sana, sebenarnya siapa kasih makan siapa? Sebab ternyata janda ini miskin akibat kesukaran itu. Kita semua tahu cerita ini. Elia bilang, ibu, tolong ambil air minum. Beta sujalan begini jauh, tidak minum juga. Dia bilang, masih ada. Di kendi saya masih ada. Tunggu dulu, saya belum habis omong. Ada pengerja kami dulu, mungkin saudara masih ingat, namanya Sabar. Dia kalau saya panggil, Sabar, siap om. Wah, cepat sekali, dia sudah ada di depan saya. Coba kamu bikin ini. Saya belum habis omong, dia sudah jalan. Sebentar dia balik, om bilang apa? Makanya dengar dulu. Dengar baik-baik dulu. Tapi puji Tuhan, dia sudah berhasil di Sumatera sana. Dia sudah di Gembala. Ya. Elia bilang, tunggu dulu, saya belum habis omong. Bukan cuma air minum, roti juga. Hah? Roti? Bu, tidak tahu yang ini lagi kelaparan. Saya cuma punya tepung segenggam dan minyak sedikit. Setelah kami masak, tunggu mati. Selesai. Saudara, itulah kemampuan kita menjamin hidup kita. Hanya sesaat. Oh, jangan ada yang berkata, oh deposito saya banyak. Om, tenang. Saudara, itu bisa lenyap dalam sekejap. Bisa lenyap dalam sekejap. Itu wanita bilang tidak ada. Hanya ada tepung segenggam. Elia bilang, betul apa katamu. Masuk, bikin itu roti, kasih buat saya dulu. Bagaimana kita harus menyikapi kesukaran, tantangan yang akan datang. Dan yang mungkin di antara kita sedang menghadapinya. Kita lihat ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ya. Hal yang pertama yang dikatakan oleh Elia kepada janda itu, begitu dia bilang tidak ada apa-apa, tidak mungkin lagi kita tunggu mati. Elia bilang, pertama, jangan takut. Katakan amin. Saudara, menghadapi situasi akhir zaman, Alkitab menasihatkan kita, jangan takut. Jangan takut. Ya. Alkitab mencatat ada kurang lebih 360 ayat dalam firman Allah yang berkata jangan takut. Artinya apa? Seharusnya setiap hari kita jangan takut. Itu jaminan firman Allah. Itu yang pertama kali Elia katakan, jangan takut. Jangan takut. Jangan panik menghadapi situasi apapun, saudara. Ya. Kenapa jangan takut? Kita punya jaminan firman Tuhan. Kita punya Allah yang hidup dan berkuasa, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya hanya dengan firman Tuhan. Yang kedua, apa yang Elia tadi katakan? Pergi dan buatlah lebih dahulu bagiku. Ini orang tidak ada perasaan.
Ya. Banyak gembala hamba Tuhan yang tidak mau bicara tentang firman Tuhan soal ini. Malu om, nanti jemaat bilang apa. Makanya tidak ada mujizat. Elia bilang bikin untuk aku dulu. Sesudah kamu buat, bawa kepadaku, baru buat lagi untuk kamu. Buat untuk aku dulu. Layani hamba Tuhan dulu. Melayani hamba Tuhan sama dengan saudara melayani Tuhan. Hamba Tuhan adalah utusan dari Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat itu. Matius pasal 10. Matius pasal 10. Ayat 40 dan ayat 41. Matius 10 ayat 40 dan 41. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Ini Tuhan Yesus bicara dengan murid-muridnya, hamba-hamba Tuhan. Barang siapa menyambut kamu sebagai hamba Tuhan, dia menyambut aku. Ya, menyambut Tuhan. Ia menyambut dia yang mengutus aku. Menyambut Bapa di sorga. Ayat 41, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Haleluya. Wanita Sarfat itu menerima Elia dan melayani dia. Menyambut dalam hal ini melayani. Melayani. Dia menerima upah Elia. Elia dipelihara Tuhan di Sungai Kerit dengan air yang masih ada dan roti dan daging. Itu upah hamba Tuhan. Ketika janda itu menyambut melayani Elia, melayani dia lebih dahulu, pemeliharaan Tuhan pun terjadi. Ya. Buatlah lebih dahulu bagiku. Saudara, ini tidak bermaksud memanjakan hamba Tuhan. Tidak. Tapi ini penegasan Yesus. Barang siapa menyambut kamu, dia sudah menyambut aku. Barang siapa yang melayani kamu sebagai hamba Tuhan, dia melayani Tuhan. Haleluya. Ya. Saudara, yang ketiga, ayat 15 dari 1 Raja-Raja 17. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Haleluya. Yang ketiga apa? Wanita itu percaya dan dia lakukan apa kata firman Tuhan. Ini adalah tindakan iman. Sebab apa yang dihadapi itu mustahil. Mana bisa tepung segenggam, minyak sedikit. Habis bikin sudah selesai, habis. Lalu kasih kepada hamba Tuhan. Saya dapat apa? Pada umumnya manusia berpikir seperti itu, bukan? Beta kasih lu, lalu beta apa? Secara manusia itu sangat masuk di akal, saudara. Tindakan iman itu melebihi akal dan pikiran kita manusia. Itu tindakan iman. Kapan tindakan iman itu? Ketika dia percaya
Sebab ayat 14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Oh, dia dengar itu firman Tuhan, tidak habis, tidak berkurang, sampai 3 tahun kemudian. Waduh, dia percaya kepada firman Allah. Berapa banyak firman Allah yang sudah kita dengar, yang selalu memberi kita jaminan. Berapa banyak yang kita lakukan. Saudara, begitu dengar kalau dia buat sesuai firman Tuhan, itu tepung tidak habis, minyak tidak berkurang. Dia pikir ini solusi yang terbaik sudah. Tidak ada jalan keluar yang terbaik. Saudara, firman Tuhan selalu memberi kita jalan keluar yang terbaik dan sempurna. Yang dunia tidak mungkin beri dan lakukan bagi kita. Tidak mungkin. Saudara, maka dia lakukan. Ini tindakan iman. Ya, tindakan iman. Berapa banyak firman Tuhan kita dengar? Berapa banyak yang kita tindak lanjuti karena kita percaya, kita mengimani firman Tuhan. Yang terjadi apa? Mujizat terjadi. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Memimpin langkahku.
Tuhan.